Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ring dan homomorfisme. Sebelumnya kita akan membahas ring, lalu kita akan membahas homomorfisme, dan selanjutnya kita akan membahas teorema sifat homomorfisme. Yang pertama, kita membahas ring. Ring, definisi ring itu sebuah himpunan tak kosong R dengan dua operasi biner penjumlahan dan perkalian disebut ring. Dilambangkan dengan ring dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jika memenuhi aksioma, tiga aksioma ini. Yang pertama, R merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan, dan yang kedua, R bersifat asosiatif terhadap perkalian, dan yang ketiga, memenuhi hukum distributif. Oke, yang pertama ada R merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan, yaitu ada 5 syaratnya. Yang pertama, tertutup. Yakini setiap A, B elemen R, jika A ditambah dengan B, itu menghasilkan elemen dari R. Dan yang kedua, yaitu asosiatif. Yakini setiap A, B, C elemen R, dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Lalu, syarat yang ketiga, terdapat elemen identitas. Yakini ada E elemen R. E itu identitas dari elemen R. Ada setiap A elemen R itu jika A ditambah E sama dengan E ditambah A akan menghasilkan A. Oke, selanjutnya syarat yang keempat. Setiap elemen punya inverse. Yakini setiap A elemen R ada A inverse elemen R. Jika A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A akan menghasilkan elemen. Untuk selanjutnya, A inverse dinamakan inverse dari A. Dan syarat yang kelima, yaitu komutatif. Yakini setiap A, B elemen R, A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi harus sama. Oke. Yang kedua, yaitu R bersifat asosiatif terhadap perkalian. R bersifat asosiatif terhadap perkalian memiliki dua syarat, yaitu tertutup. Tapi tertutupnya ini di perkalian. Jadi setiap A, B elemen R, jika A dikali B akan menghasilkan elemen R. Dan syarat yang kedua yaitu asosiatif. Yakini setiap A, B, C elemen R, yaitu dalam kurung A dikali B dan dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Oke, selanjutnya syarat yang ketiga, yaitu memenuhi hukum distributif. Suatu struktur aljabar R dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian disebut memenuhi hukum distributif jika untuk setiap A, B, C elemen R berlaku dua syarat. Yang pertama, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan yang kedua, A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Oke, yang selanjutnya yaitu homomorfisme. Yang selanjutnya ada definisi homomorfisme. Misalkan R dengan operasi bundaran dan operasi bintang adalah sebuah ring. Lalu S dengan operasi bundaran dan operasi bintang adalah sebuah ring. Pemetaan Pi memetakan R ke S disebut homomorfisme ring jika dan hanya jika untuk setiap X, Y elemen R berlaku yang pertama syaratnya yaitu Pi buka kurung X tambah Y sama dengan Pi X ditambah Pi Y. Lalu syarat yang kedua, Pi X kali Y sama dengan Pi X dikali Pi Y. Langsung saja kita ke contoh soalnya.
Contohnya yaitu, misalkan Z dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian adalah ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Lalu, 2Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat dan operasi perkalian. Yang didefinisikan oleh, untuk setiap A, B elemen 2Z, untuk A kali B sama dengan AB per 2. Pemetaan Pi memetakan Z ke 2Z didefinisikan oleh Px sama dengan 2X untuk setiap X elemen Z. Tunjukkan bahwa Pi sebuah homomorfisme dari Z ke 2Z. Penyelesaiannya yang pertama, kita harus membuktikan syarat yang pertama, itu yang penjumlahan. Ambil sebarang AB elemen Z, maka syarat yang pertama, Pi buka kurung X ditambah Y sama dengan Px ditambah Py. Kita masukkan fungsinya tadi 2. Jadi 2 buka kurung A ditambah B sama dengan 2A ditambah 2B. Jadi 2A ditambah 2B sama dengan 2A ditambah 2B. Jadi terbukti bahwa syarat pertama terpenuhi, yaitu Pi A ditambah B sama dengan Pi A ditambah Pi B. Yang kedua yaitu Pi A dikali B sama dengan Pi A dikali Pi B. Lalu kita masukkan fungsinya tadi, jadi 2AB sama dengan 2A dikali 2B. Lalu 2AB itu sama dengan 2A dikali 2B. Lalu ingat, jika pada soal dijelaskan bahwa A dikali B itu sama dengan AB per 2. Jadi ini kita ubah ke 2A dikali 2B per 2. Jadinya 2AB sama dengan 2A dikali 2B per 2. Lalu hasilnya ketemu 2AB sama dengan 2AB. Jadi sifat kedua ini terpenuhi, yaitu PAB sama dengan PA dikali PB. Karena kedua syarat terpenuhi, maka pemetaan P memetakan Z ke 2Z untuk Px sama dengan 2X merupakan homomorfisme ring. Selanjutnya kita akan membahas tentang non-contoh. 1. Tunjukkan apakah F memetakan Z ke R sehingga F dalam kurung A sama dengan 2A adalah suatu homomorfisme ring. Bukti akan dibuktikan berlaku sesuai yang dijelaskan pada sifat sebelumnya. A F buka kurung A ditambah B sama dengan FA ditambah FB. B F buka kurung A dikali B sama dengan FA dikali FB, sehingga F buka kurung A ditambah B sama dengan FA ditambah FB setiap A, B elemen R. 2 buka kurung A ditambah B sama dengan 2A ditambah 2B. 2 buka kurung A ditambah B sama dengan 2 buka kurung A plus B. A ditambah B sama dengan A plus B. Selanjutnya yaitu yang B. F buka kurung A dikali B sama dengan FA dikali FB. Setiap A, B elemen R. 2 buka kurung A dikali B sama dengan 2A dikali 2B. 2AB tidak sama dengan 4AB karena F buka kurung A dikali B tidak sama dengan FA dikali FB. Maka F memetakan Z ke R untuk F buka kurung A sama dengan 2A, bukan merupakan homomorfisme ring. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema sifat homomorfisme. Sifat pertama yaitu P dalam kurung OR sama dengan OS dengan E adalah identitas pada R dan E aksen adalah identitas pada S. Bukti, jika A sebarang elemen di R, maka P dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A plus 0 karena sifat elemen 0. Maka P dalam kurung A ditambah P dalam kurung 0
karena P homomorfisme, dan P dalam kurung A sama dengan P dalam kurung 0 plus A. Karena sifat elemen 0, maka P dalam kurung 0 ditambah P dalam kurung A, karena P adalah homomorfisme. Jadi diperoleh P dalam kurung A ditambah P dalam kurung 0 sama dengan P A sama dengan P0 plus P dalam kurung A untuk setiap P dalam kurung A elemen S. Maka P dalam kurung 0 sama dengan 0, yaitu elemen 0 dalam ring S. Lanjut ke sifat kedua, Pi 1R sama dengan 1S, di mana 1 adalah elemen satuan R. Satu aksen adalah elemen satuan S, dan Pi adalah fungsi onto. Pembuktiannya, kita ambil S adalah elemen dari S. Karena Pi merupakan fungsi onto, maka terdapat R elemen R, sehingga S sama dengan Pi dalam kurung R. Pi 1R dikali S sama dengan Pi dalam kurung 1R dikali Pi R. Substitusi S sama dengan Pi dalam kurung R. Kemudian sama dengan Pi dalam kurung 1R dikali R, karena Pi homomorfisme ring. Sama dengan Pi R sama dengan S, karena 1R elemen satuan di R. Dan S dikali Pi dalam kurung 1R sama dengan PR dikali Pi 1R. Substitusi S sama dengan PR, sama dengan Pi dalam kurung R dikali 1R, karena Pi merupakan homomorfisme ring. Sama dengan PR sama dengan S, karena 1R elemen satuan di R. Jadi Pi 1R adalah elemen satuan di S. Kemudian ke fungsi ketiga, Pi dalam kurung min A sama dengan min Pi A untuk setiap A elemen bilangan real. Pembuktiannya, jika A sembarang elemen di R, maka 0 sama dengan Pi 0. Ini merupakan sifat yang pertama tadi, sama dengan Pi A ditambah min A. Sifat elemen inverse terhadap penjumlahan, sama dengan Pi A ditambah Pi negatif A, karena Pi homomorfisme ring. Dan 0 sama dengan Pi dalam kurung 0. Ini juga merupakan sifat yang pertama, sama dengan Pi dalam kurung min A ditambah A. Sifat elemen inverse terhadap penjumlahan, sama dengan Pi min A ditambah Pi A, karena Pi merupakan homomorfisme ring. Jadi diperoleh Pi A ditambah Pi min A sama dengan 0, sama dengan Pi min A ditambah Pi A untuk setiap Pi A elemen dari S. Ini berarti Pi min A sama dengan min Pi dalam kurung A untuk semua A elemen S. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.